politik di CFD itu kan berarti sudah ke ranahnya Pergub ya. Di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ini yang dipakai untuk simulasi surat suara ini saya anggap ini menyesatkan. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Apakah pemerintah dari pusat sampai daerah akan menegakkan prinsip netralitas atau malah membiarkan? Nanti rakyat akan menilai kok. Pembahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tim Paslon Amin dari Partai Nasdem, Taufik Basari atau Mas Tobas. Kemudian juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro. Tim Paslon Ganjar Mahfud dari PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Di sebelah kiri saya ada Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Kemudian aktivis HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya langsung ke Pak Rahmat karena Bawaslu sedang menjadi sorotan. Pak Rahmat, sudah senyum-senyum Pak Rahmat ya. Jadi Pak Rahmat, kita mulai dulu dari Bawaslu Jakarta Pusat yang sudah memberikan keputusan bahwa ada pelanggaran dalam kasus bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Cawapres 02 di acara Car Free Day. Selanjutnya apa prosesnya? Kemudian lanjut Jakarta Pusat akan mengirimkan surat karena supaya apple to apple yang kemudian karena nanti penghukumannya itu melalui Gubernur DKI. Sanksi akan diberikan oleh Gubernur DKI. Iya. Jadi terbukti misalnya dianggap terbukti masuk ke DKI mengirimkan surat terusan kepada Gubernur DKI. Jadi sebenarnya yang dilanggar adalah aturan kampanyenya atau aturan CFD-nya? Peraturan perundang-undangan lainnya. Sebenarnya ada 4 ya Mbak. Dalam pemilu itu. Pertama pelanggaran itu ada 4. Pertama pelanggaran administrasi pemilu yang berkaitan dengan teknis, prosedur dan lain-lain. Kemudian juga pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan terakhir pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya apa? Netralitas ASN, TNI, Polri, dan satu lagi adalah pelanggaran peraturan daerah. Apa misalnya peraturan daerah yang dilanggar? Misalnya ya, kalau penempatan alat peraga di luar ketentuan di jalan protokol dan lain-lain yang mengaturnya teman-teman kepala daerah. Ya. Oleh sebab itu juga tidak boleh juga kepala daerah bersikap diskriminatif nanti ke depan. Ini juga akan misalnya partai A terus dia mendukung calon B kepala daerahnya, dia kemudian tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para calon. Ya, itu juga jadi permasalahan. Dan kemudian satunya adalah CFD. CFD sebenarnya ada memori fantolistingnya sebenarnya, lahirnya aturan gubernur itu. Jadi atau asbabun nuzulnya ada. Kenapa aturan itu muncul? Aturan itu masih kita ingat, saya yakin ini kayak timnya sama dulu ya. Tahun 2019. Baik. Ada pemaksaan, kita masih ingat dulu pada saat ada ibu-ibu jalan, kalau tidak salah kan di CFD, kemudian dipaksa, terjadi konflik lah pada saat itu. Kemudian untuk melepaskan kaosnya? Karena kaosnya bernomor paslon? Ya, salah satunya itu. Dan kemudian hal itulah yang kemudian membuat Bawaslu pada saat itu, kebetulan saya ada pada periode saat itu, jadi mengerti betul kenapa aturan ini lahir. Baik. Nah kemudian dibuatlah kami minta kepada Gubernur DKI pada saat itu untuk membuat larangan kegiatan politik praktis di CFD. Dan kemudian diadopsi oleh daerah-daerah yang menggunakan CFD itu. Sampai situ dulu Pak Rahmat. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Juri karena langsung setelah ada keputusan dari Bawaslu DKI Jakarta ternyata langsung membuat laporan ke DKPP melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat. Kenapa? Ya, jadi ada 2 hal prinsip yang menurut kami perlu dikritisi dari apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Khususnya Bawaslu Jakarta Pusat ya. Pertama, bahwa dugaan pelanggaran pemilu di Car Free Day itu oleh Bawaslu RI
sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran pemilu, dan itu sudah resmi. Dan kemudian Bawaslu Jakarta Pusat yang kedua kemudian menyatakan ada temuan baru, ya ini pelanggaran terhadap peraturan lainnya. Nah, peraturan lainnya adalah perda ya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah Bawaslu itu diangkat, disumpah dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Nah, lalu sekarang Bawaslu Jakarta Pusat membuat keputusan berdasarkan perda. Ini sesuatu yang aneh menurut kami. Mestinya Bawaslu tidak sampai membuat keputusan berdasarkan perda. Bawaslu harusnya membuat rekomendasi atas kajian bahwa yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, diduga melakukan pelanggaran peraturan perda. Nah, maka Bawaslu itu harusnya membuat rekomendasi saja. Yang membuat keputusan adalah pelaksana perda. Ya ini gubernur. Nah, ini ada yang terlalu jauh yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Pertanyaan kami, apa maksudnya? Apa maksudnya, Pak Rahmat? Meskipun ini konteksnya adalah yang memberikan Bawaslu Jakarta Pusat ya, tapi Bawaslu RI sebelumnya sudah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pada kasus bagi-bagi susu. Tidak ada pelanggaran tindak pidana pemilu, karena laporannya adalah tindak pidana pemilu di Bawaslu RI pada saat itu. Sedangkan di Bawaslu Jakarta Pusat ada temuan dari Panwasjam. Kami sudah perintahkan setiap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang kemudian berkaitan dengan kasus ini, karena ada juga laporan di tempat yang lain. Di sentra Gakumdu ini tidak memenuhi unsur sehingga tidak bisa dilanjutkan. Tindak pidana pemilunya tidak terbukti pada saat itu. Sehingga kemudian teman-teman Jakarta Pusat, prosesnya kan mereka lanjut terus, ada koordinasi dengan teman-teman DKI ya pada saat itu. Dan kemudian bukan putusan, memang betul rekomendasi kepada Gubernur DKI. Jadi diteruskan rekomendasinya kepada Gubernur DKI. Karena yang melakukan penghukumannya atau melakukan proses eksekusinya adalah teman-teman lembaga lain. Seperti misalnya ASN. Netralitas ASN, kami melakukan rekomendasi setelah melakukan kajian rekomendasi diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan kemudian masuk kepada nanti terakhir yang melakukan eksekusinya bukan KSN juga, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Nah, jika kemudian pejabat pembina kepegawaian tidak melaksanakannya, maka BKN turun tangan. BKN kemudian menutup kalau tidak salah data kepegawaiannya. Itu yang kemudian terjadi. Pak Rahmat, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bawaslu baik di pusat maupun di daerah ini kan ada konsekuensinya ya Pak. Buktinya Bawaslu Jakarta Pusat dilaporkan ke DKPP, Bawaslu di Lombok, di Batam. Di Batam sudah dilaporkan juga ke polisi. Anda melihat ini adalah konsekuensi atau ini justru bisa melemahkan kinerja Bawaslu? Ini merupakan resiko pekerjaan, mau tidak mau. Zamannya Mas Juri juga sebagai anggota KPU juga pernah juga dilaporkan kan. Zamannya kemudian Mas Hasim periode pertama juga Mas Hasim pernah jadi tersangka pada saat itu. Dan kemudian yang sekarang ketika Mas Hasim ketua misalnya, kami pernah melaporkan KPU kepada DKPP dan kami juga pernah ditegur keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan itu adalah proses-proses yang harus dijalin penyelenggara pemilu. Memang makanya Mas Juri sepertinya akhirnya tidak lanjut lagi di penyelenggara karena memang kode etik bagi penyelenggara pemilu itu sangat ketat dan harus perhatikan misalnya prosedur yang dijalani harus sesuai dengan ketentuan. Kita harus korek betul terhadap prosedur yang ada dan alat bukti yang disampaikan oleh pelapor. Jadi kemudian kenapa lambat loh? Kalau kami tidak hati-hati maka ada resiko. Resikonya pertama, kami jika tidak menindaklanjuti laporan, misalnya tidak jelas status laporannya, kami bisa dipidana. Atau bisa di DKPP. Kami misalnya ada permasalahan, kami juga bisa di DKPP kan. Itu adalah resiko dan kami harap di teman-teman Bawaslu tingkat bawah juga tidak menyurutkan semangat untuk melakukan pengawasan. Sedikit komentar nambah. Jadi laporan atau rencana laporan kami itu kan sebetulnya mengingatkan kepada Bawaslu supaya bekerja proporsional saja, melakukan pengawasan mana yang salah ditindak, yang tidak salah ya jangan dieksploitasi. Misalnya Bawaslu harus bekerja mestinya sampai pada rekomendasi, bukan membuat keputusan. Ini kan seolah-olah framing bahwa Gibran melanggar karena sudah ada keputusan Bawaslu, padahal prosesnya masih ada di pemerintah DKI Jakarta, gitu loh.
Jadi misalnya pelanggaran pidana pun kan dikaji dulu, kemudian oleh Gakumdu dinyatakan memenuhi unsur-unsur pidana, diteruskan ke polisi, kejaksaan, baru ke pengadilan. Jadi panjang gitu loh. Tapi ini sudah di framing seolah-olah ada pelanggaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.